Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast Sinar Cendekia, di mana di sini kita akan membahas terkait teknologi. Dan di sini sudah hadir narasumber kami, Bapak Wahab Sya'roni. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah baik. Baik, langsung saja. Kita semua pasti sudah tahu hari ini teknologi AI dan big data lagi marak sekali. Akan tetapi, gimana sih sebenarnya cara teknologi ini bisa bantu kita buat ngejaga lingkungan supaya tetap sehat dan berkelanjutan? Nah, di sini kita akan kupas tuntas bersama narasumber hebat kita, Bapak Wahab Sya'roni. Begini Bapak, di zaman sekarang ini teknologi tidak cuma buat main game atau media saja, ya itu pemahaman kami, tapi juga menjadi tumpuan buat jaga lingkungan kita. Pertanyaannya, gimana sih teknologi AI dan big data bisa dipakai buat ngejalanin pembangunan berkelanjutan ini? Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita perlu disclaimer dulu ya, bahwa teknologi itu sebenarnya adalah sebuah alat ya. Ya, kadang banyak orang yang salah menafsirkan tentang teknologi. Hidup di dunia teknologi dan lain sebagainya, mereka memuja-muja teknologi. Padahal kalau kita lihat dari substansinya, bahwa teknologi itu adalah sebenarnya alat saja. Apapun yang digunakan oleh manusia terkait masalah teknologi itu ya, fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk membantu manusia dalam menjalankan berbagai kegiatan atau berbagai banyak macam persoalan gitu ya. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana teknologi itu bisa bermanfaat. Teknologi itu bisa bermanfaat pastinya dengan adanya sebuah analisis, adanya sebuah analisis dari masalah yang akan diselesaikan. Apa saja masalahnya? Ya, tentunya masalah itu kompleks ya. Masalah itu kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satunya adalah kita ambil contoh misalkan dalam bidang pertanian ya. Bagaimana teknologi itu mampu untuk membantu para petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Ada banyak teknologi yang bisa untuk menyelesaikan persoalan itu. Salah satunya misalkan menggunakan IoT ya. Sekarang kan perkembangannya sudah mulai ke arah sana, dan artificial intelligence atau kita bisa sebut dengan kecerdasan buatan. Nah, sekarang bisa kita kembangkan model kecerdasan buatan dengan mendeteksi penyakit tanaman sejak dini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mengadopsi dari pola pikir pakar, atau bisa disebut dengan sistem pakar, yang kita alihkan menjadi sebuah AI. Jadi orang tidak perlu datang langsung kepada pakar pertanian atau dinas pertanian atau dinas terkait persoalan penyakit pada tembakau. Misalkan saya contoh penyakit tembakau. Cukup kita menggunakan foto, misalkan kita foto saja daunnya atau batangnya dan lain sebagainya, kita sudah bisa mengerti nanti apa penyakit apa dan bagaimana cara penanganannya. Itu baru di sektor pertanian. Bisa juga kita kembangkan di sektor-sektor lain, seperti pada sektor kesehatan dan lain sebagainya. Kita bisa mendeteksi penyakit sejak dini, misalkan yang sekarang lagi marak, misalkan contohnya stunting ya. Stunting itu kan sebenarnya salah satu faktornya adalah ketidaktahuan orang tua terkait masalah kondisi anaknya, sehingga dia tidak mengerti bagaimana perlakuan anaknya sehingga anaknya itu tidak stunting, dan bahkan orang tua itu tidak ngerti
kalau anaknya itu sedang mengalami stunting. Nah, dari situ kita bisa kembangkan, misalkan AI bisa menjawab tentang itu dengan cara misalkan mendeteksi penyakit atau mendeteksi kondisi anak lebih dini dengan memasukkan tinggi badan dan berat badan misalkan. Lalu nanti diklik, hasilnya adalah rekomendasi apakah anaknya Anda stunting atau tidak dan bagaimana cara menanganinya. Nah, itu kan sebenarnya terobosan-terobosan yang bisa dilakukan menggunakan model artificial intelligence dengan mengadopsi dari pakar gitu ya, dari pakar yang kita alihkan ke sistem. Nah, makanya kan sebenarnya artificial intelligence itu dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan gitu ya. Jadi kecerdasan pakar dimasukkan ke dalam sebuah sistem menjadi AI itu ya, AI itu sendiri. Kita balik lagi ke top yang saya bahas di pertama. Itu sebenarnya bukan teknologinya yang canggih ya. Teknologi hanya bisa membantu saja. Sebenarnya yang canggih itu sebenarnya ya inovasi kita untuk mengembangkan mengembangkan keilmuannya itu di automasi gitu aja sebenarnya. Nah, yang cerdas itu adalah ya, yang harusnya cerdas dan kreatif itu adalah ya humannya gitu ya. AI hanya mengikuti saja gitu ya. Nah, jangan mengagung-agungkan human. Apakah sistem itu bisa salah? Pasti bisa salah. Nah, itu makanya tergantung bagaimana kita mempolakan sistem itu ya selayaknya berpikir layaknya manusia. Layaknya seperti manusia, tentunya itu dengan algoritma yang berbeda-beda dan lumayan rumit ya. Tapi itu menurut saya sangat bermanfaat ketika kita lakukan dengan bijak dan dengan etika yang baik ya. Itu menurut saya. Oke, baik Bapak. Ngomongin soal pembangunan berkelanjutan, salah satu kunci utamanya adalah keadilan buat semua orang. Nah, di era modern ini, teknologi bisa banget jadi solusi untuk memastikan semua orang dapetin manfaatnya. Kita pengen tahu nih Bapak, inovasi teknologi apa yang lagi tren dan bisa bikin pembangunan ini lebih adil dan merata? Ya, banyak ya sebenarnya teknologi yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan keadilan dan pembangunan ya, yang merata di masyarakat. Tentunya karena pembangunan dan keadilan di masyarakat itu bisa terbangun jika adanya sebuah transparansi ya, transparan artinya gitu ya. Saat ini kan marak yang namanya korupsi ya, sebenarnya sejak dulu ya, tapi saat ini netizen itu sudah mulai agak geram gitu ya dengan adanya korupsi yang menurut saya sudah tidak masuk akal gitu ya, dan itu triliunan. Nah, caranya bagaimana menurut saya? Caranya itu adalah harus adanya transparansi data. Transparansi data itu bisa ditopang dengan teknologi sebenarnya. Kita ambil salah satu contoh, misalkan kita tidak usah contoh yang terlalu besar ya. Contoh di desa saja misalkan. Desa itu kalau ada desa itu kalau kita buatkan sebuah sistem dengan transparansi keuangan yang bisa dilihat oleh siapapun, dengan salah satunya sekarang misalkan kayak model blockchain gitu ya, itu yang datanya nanti tidak bisa dirubah hanya menggunakan satu server saja, tapi bisa dipantau oleh banyak orang misalkan. Itu saya kira masyarakat juga bisa mendapatkan sebuah keadilan dari hak yang harusnya didapat. Nah, saat ini kita bisa lihat bahwa desa itu menurut saya kurang transparan ya dalam hal penggunaan dana desa. Ya tidak semua desa, ada juga desa yang transparan. Tapi dengan ditopangnya sebuah teknologi misalkan, anggaran itu bisa di-share melalui website desa, website resmi desa, atau yang nanti bisa kita kolaborasikan dengan menggunakan gadget ya, menggunakan Android mobile ya misalkan. Jadi masyarakat tuh ngerti sebenarnya ada apa saja sih sebenarnya yang ada di desa itu, dananya berapa juta, diperuntukkan untuk apa saja, sudah benar atau tidak. Nah, ini kan sebenarnya
kalau kita memanfaatkan betul fungsi dari teknologi secara secara maksimal, itu saya kira keadilan itu sangat mungkin bisa didapat ya. Karena kita tahu bahwa ya ada beberapa kasus ya akhir-akhir ini bahwa bantuan sosial itu tidak tepat sasaran, misalkan. Iya kan? Iya. Kenapa tidak tepat sasaran? Dan kenapa baru terungkap saat ini? Ya karena tidak ada transparansi data. Dan transparansi data itu mungkin nggak untuk ditopang oleh teknologi? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Nah, ya walaupun ada juga ya permainan-permainan di teknologi itu pasti ada ya. Setiap teknologi itu pasti punya celah. Dan celah itu pasti akan mengimbangi dari ketinggian teknologi, itu sudah pasti ya. Kalau ada teknologi A pasti ada A plus dan lain sebagainya. Ya itu selalu berkembang. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kita memiliki kesadaran untuk benar-benar menjalankan apa yang sudah kita sepakati bersama. Misalkan kita sepakat pakai sistem, ya sudah, kita jalankan dengan baik sistem itu. Jangan ada manipulasi kanan kiri dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, bahwa sistem itu sebenarnya hanya membantu, hanya alat saja. Tapi apakah sistem itu bisa dimanipulasi? Sangat bisa ya, karena kan sistem tidak memiliki etika ya. Sistem itu tidak memiliki etika. Yang memiliki etika ya humannya. Makanya sebenarnya yang perlu diperbaiki itu adalah manusianya, karakter manusianya. Ya kalau teknologi mau secanggih apapun ya pasti punya celah gitu ya. Mau secanggih apapun pasti punya celah. Tapi kalau manusianya sudah memiliki kesadaran yang bagus, saya kira itu juga akan berdampak baik bagi keadilan dan pembangunan kita di dalam masa depan ya. Kedepannya itu pasti lebih baik. Salah satu contoh misalkan ya, sebenarnya teknologi itu punya dampak positif dan negatif ya. Salah satu contoh misalkan dengan adanya marketplace yang luar biasa ya. Itu kan bisa menumbuhkan ekonomi itu ya. Marketplace itu ada dua sisi sebenarnya. Bisa menumbuhkan ekonomi, juga bisa menghancurkan orang-orang yang tidak ke arah situ. Contohnya misalkan dengan adanya Shopee atau Tokopedia, orang-orang itu kan sudah malas ya untuk berbelanja melalui offline ya. Iya. Mau beli pulpen saja enak menggunakan Tokopedia, sudah kita tinggal pesen ya barangnya sudah datang gitu ya. Nah, itu kan memudahkan dan juga semua orang sudah bisa berjualan di situ kan. Semua orang juga sudah bisa berjualan di situ. Nah, namun sisi buruknya juga ada, misalkan nah toko-toko di pinggir jalan sudah nggak laku kalau tidak ikut tren dari marketplace tersebut gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalkan di sekitar kampus gini lah, jualan-jualan baju itu sudah mulai berkurang. Orang sudah senang beli di marketplace gitu ya daripada di situ. Ya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Walaupun persaingannya juga tidak kalah ketat ya di marketplace itu ya, ada permainan teknologinya juga itu. Misalkan untuk menaikkan traffic, misalkan untuk menaikkan tokonya agar bisa di trending di awal. Itu banyak juga trik-trik yang bisa dimainkan. Nah, itu kan sebenarnya tidak persaingannya juga bisa buruk juga di situ itu. Kalau orang nggak ngerti teknologi, mau jualan 10 tahun, 20 tahun ya di teknologi itu nggak bisa naik-naik gitu ya. Nah, ada trik-triknya sendiri. Sebenarnya persaingannya sama saja ya. Namun dengan adanya teknologi itu kita bisa menjembatani semua orang untuk bisa bersaing di dalam satu pasar besar, yaitu marketplace. Itu adalah salah satu contoh perkembangan teknologi di bidang ekonomi masyarakat misalkan ya. Nah, itu mungkin ya. Di tengah kemajuan teknologi yang super cepat ini, kita dihadapkan dengan peluang buat bikin kota dan rumah pintar yang mampu mengawasi dan menegakkan hukum lingkungan secara adil. Kita juga sudah tidak asing dengan teknologi seperti blockchain dan IoT yang makin ngetren. Jadi bagaimana sih teknologi ini bisa berperan dalam keadilan dan penegakan hukum serta transparansi dalam pengelolaan lingkungan? Oke ya, dalam pengelolaan lingkungan misalkan ya, IoT itu kan ya sebenarnya
Internet of Things ya, bagaimana komputer itu bisa berpikir cerdas begitu ya. Salah satu contoh misalkan ya, di lingkungan dengan adanya IoT, sensor IoT tersebut, masyarakat tuh bisa memantau tingkat pencemaran misalkan. Salah satu contoh misalkan pantai ini dekat dengan perusahaan besar yang memungkinkan perusahaan besar itu bisa mencemari bibir pantai gitu ya, bibir pantai. Nah, apa sebenarnya teknologi yang untuk bisa menanggulangi hal tersebut misalkan? Salah satu contoh misalkan menggunakan IoT yang bisa mendeteksi tingkat mungkin keasaman dari tanah ya, keasaman dari tanah. Jadi misalkan nanti tanahnya itu sudah tidak sesuai dengan normal, batas normal, nanti ada alarm yang berbunyi bahwa tanah ini sudah tidak normal, perlu penormalan kembali dengan menggunakan ini dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu teknologi yang mungkin bisa kita gunakan ya, mungkin bisa kita gunakan. Tentunya teknologi itu tidak bisa berjalan sendiri, tentunya ya harus digandengkan juga dengan ahli pertanahan misalkan ya, karena orang teknologi juga nggak ngerti tingkat keasaman tanah itu berapa dan lain sebagainya, nggak ngerti itu ya. Itu butuh kolaborasi keilmuan antara antara pakar-pakar di bidang pertanahan dan di bidang teknologi, diskusi bareng. Nanti kita munculkan notifikasi seperti ini agar semua masyarakat bisa menjaga nih ya. Contohnya misalkan di sini sudah ada abrasi dia. Iya. Bibir pantai itu kan sudah jauh ke pinggir gitu ya. Dulu kan waktu saya masih kuliah dulu itu pantai utara kampus kita ini agak jauh ke tengah. Nah sekarang sudah agak ke pinggir. Nah itu kan belum ada proses pencegahan yang bisa kita lakukan misalkan dengan model teknologi misalkan. Nah harusnya kan ketika itu ada kolaborasi antara orang yang pakar di bidang pertanahan dan teknologi, itu bisa kita rancang misalkan ada notifikasi ketika air itu sudah melampaui batas maksimal dari harusnya tidak di situ misalkan begitu ya, ada notifikasi. Nah itu juga bisa untuk proses mitigasi ya, proses mitigasi misalkan contohnya adalah ya semoga tidak ya, tsunami misalkan ya, ada tsunami ya, seharusnya kan ya walaupun sudah ada sih teknologi seperti itu, tapi kan tidak dinikmati oleh semua orang. Sekarang kan informan tentang tsunami atau bencana laut itu kan hanya diumumkan oleh yang namanya BMKG ya, BMKG. Semua orang tidak bisa menikmati misalkan model alarm nih, model alarm. Jika misalkan semua diinstal di bibir pantai itu aplikasi tentang tsunami misalkan, ketika ada air sudah meluap setinggi sekian, maka alarm di HP-nya bunyi semua. Nah itu kan sebenarnya membantu juga ya, membantu juga dalam proses mitigasi itu, sehingga nanti semua orang sudah siaga dengan adanya tsunami itu. Nah sekarang kan yang kita nikmati saat ini ya BMKG saja ya, pusat informasi dari BMKG. Bisa nggak itu kita lakukan? Bisa, saya kira bisa, tergantung bagaimana komitmen kita ke depan untuk memanfaatkan teknologi untuk kemudahan dan manfaat kepada semua hal seperti itu. Baik, terima kasih Bapak sudah membagikan dan sharing ilmunya kepada kami. Baik teman-teman, sampai di sini podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.